Lalu sekarang kita berbicara bab jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang, yang tidak diperbolehkan dan tidak mengesahkan, yaitu yang tidak menetepi syarat seperti jual beli najis. Ini tidak boleh dan haram. Dan mengatakan batal, dan ada kalanya yang tidak batal. Seperti Rasulullah melarang menjual dari asbil fakhli, an asbil fakhli, bahwa dorobu turukulil unsa. Ini tidak batal tapi dilarang. Apa asbil fakhli niku dodol manine hayawan. Ayo sak kecerotan piro, seperti kambingnya dirabekno, dipajangno ngono kae, terus harga berapa pecerotan manine itu tidak diperkenankan, dilarang oleh Rasulullah, tapi tidak mengakibatkan batal. Ya, lalu bagaimana caranya? Yaitu ya hanya kalau diganti rugi daripada mani tidak boleh, namun hanya ongkos menutup nggak masalah. Aymin ujrati durobial ma'ihi. Ini haram ujrohnya, samanya juga haram karena mengamalkan hukum asli. Berarti kenapa? Karena mani itu tidak termasuk barang yang mutakawam dan barang yang tidak diketahui sakecerotan piro jumlahnya, kan yo nggak boleh. Ini termasuk hal yang dilarang jual beli semacam itu. Ketika termasuk larangan lagi menjual barang yang tidak mampu diserahkan, yaitu ada burung lepas, suruh cari larat lepas dijual, nggak boleh. Kemudian menjual widungan hayawan yang masih dalam kandungan, ini kamu beli juga nggak boleh, juga nggak sah. Kemudian larangan lagi menjual malakih, yang biasa malakih niku janinun nakoh, untone widungane unta, enggak oleh. Barang-barang yang ada di dalam, masih ada di dalam perut, ini ku janin. Termasuk menjual dengan cara mulamasah, sapa sing demek yaiku konuku. Enggak boleh semacam itu. Dilarang, kan sering terjadi yang semacam itu. Dan ini tidak sah. Terus bai'ul hasad. Bai'ul hasad itu menjual seperti kerikil, bituka min hadhil aswab mataqo wadil hasad. Saya menjual baju yang ketika kamu lempar batunya itu mengenai yang mana, itu yang saya jual, harga sekian. Itu juga nggak boleh. Termasuk bai'ul urbun. Bai'ul urbun itu jual persekot. Saya syaratnya harus bayar persekot, kalau nggak jadi yo persekot hilang, itu nggak boleh. Kok nggak jadi kok ditunda, kok didenda. Itu menjual barang dan menyerahkan uang agar supaya uang itu menjadi saman kalau ternyata ridho. Kalau tidak ridho maka hibah. Itu tidak boleh karena nggak jelas. Juga tidak boleh menjual menjual yang bisa menjual barang dengan cara tafrik, memisahkan
anak dan orang tua menjual budak, anaknya tidak, budaknya dijual, anaknya orang tuanya tidak, padahal anak masih belum pisah, belum lepas dari orang tua. Oleh karenanya meninggalkan anak yang masih membutuhkan mimik orang tua niku haram. Tinggal pergi niku haram, itu digowo. Nah, kalau kecuali anaknya sudah mandiri tidak membutuhkan mimik enggak apa-apa. Termasuk menjual dengan dua harga. Jatuni barang ini kami jual harga kalau kontan 5.000, kalau diutang kredit 10.000. Itu tidak boleh. Nah, tidak bolehnya itu karena apa? Dikarenakan tidak jelas yang dijual samannya, tidak jelas jumlahnya jual belinya. Kalau dijelaskan nggak apa-apa. Misalnya barang ini saya jual kepada kamu kalau cash 5.000, kalau kredit 10 kali per bulan, 10 bulan per bulan 1.000 berarti 10.000. Gak boleh. Cuman ketika orang yang membeli tersebut mengatakan ya sudah saya beli dengan kredit 10 bulan bayar 10 kali, ya sah. Loh, kenapa? Yang ya saya yang bagaimana? Yang tidak sah itu kalau mengatakan ini saya jual kepada kamu kalau cash dengan 5.000, kalau hutang 10.000, ya saya terima. Nah itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak tahu iwat berapa, tidak tahu barang yang harus dibayarkan ini berapa, yang sehingga mengakibatkan persengketaan. Ini nggak sah jual beli ini. Paham? Tapi kalau memang dia memilih salah satu, ini saya jual kalau cash 5.000, kalau kredit 10.000, ya sudah saya beli dengan cash 5.000, tidak masalah. Atau ya sudah saya beli dengan kredit 10.000, gak masalah. Kenapa? Karena ilat yang tidak mengesahkan, karena tidak diketahui berapa uang yang harus diserahkan, berapa ganti yang harus diserahkan, imbalannya yang harus diserahkan. Padahal di dalam kasus ini sudah tahu, wong saya beli dengan kontan 10.000, gak apa-apa. Termasuk di dalam dealer itu biasanya sepeda motor ini saya sewakan kepada kamu, tapi kalau kamu bisa melunasi kamu ambil. Jadi akan jual beli tapi dengan sewa. Artinya dijual sekian, tapi kalau tidak mampu bayar selama 6 ini akan disita nih. Itu tidak boleh. Kalau akan disita tidak boleh. Itu melanggar ujikan. Tidak boleh menjual barang dengan dua harga karena nggak diketahui, atau bai'un syartin, seperti menjual dengan syaratkan menjual ini barang ini saya jual kepada kamu sekian, asalkan barangmu kamu jual sekian pada saya. Tidak boleh. Seperti aku bayar utang, kalau utangnya kaya dibayar. Ini katanya bayar utang kok kan ini mau bayar utang liani, terserah toh liani. Nah, ini sering terjadi ya, itu tidak boleh. Menjual kain, menjual gogo, baju dengan syarat harus dijahitkan atau harus dipanenkan. Ini tidak boleh karena ada syarat yang tidak sesuai dengan muqtadal aqdi. Tapi menurut mazhabnya Imam Ahmad itu boleh. Imam Syafi'i tidak boleh, tapi
di dalam mazhabnya Syafi'iyah ada 3 pendapat. 1 nggak boleh, kedua boleh tapi syaratnya tidak harus dilaksanakan, ketiga boleh dan syarat harus dilaksanakan. Berpedoman dengan al-muslimuna ala syurutihim. Di sebuah transaksi yang ada syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad, asalkan tidak bertentangan dengan akad, tidak masalah. Itu ada 3 qaul dari Syafi'iyah, dari Hanabilah mengesahkan. Termasuk contohnya, anakku saya kawinkan dengan kamu dengan catatan tidak kamu madu. Kamu tidak kawin di atas dia, maksudnya yo di madu gitu ya. Di madu tidak boleh, kalau di santen nih oleh. Nah, ini bagaimana, apa harus dilaksanakan? Menurut pendapat yang pertama nggak sah, akadnya nikahnya nggak sah. Pendapat yang kedua, akadnya nikahnya sah tapi persyaratan nggak harus dilaksanakan. Berarti andai kata kemudian terus berumah tangga dan ternyata cari madu, ora apa-apa, nggak tertolak, nggak batal. Ketika syaratnya sah, ibadahnya sah dan syaratnya sah. Kal muslimun ala syurutihim, ala syurutim. Karenanya ketika nanti terjadi pernikahan ternyata terus dimadu, maka bagi istri yang pertama atau orang tuanya istri yang pertama diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Batalkan nikah nih nggak apa-apa, tapi ya tinggal pilih tobat para rawuh daripada dipegat mending diwayu kan ya. Ngono ya wis. Ayo tobat para rawuh daripada dipegat mending diwayu, kayak ngoten ya terus berjalan sama. Nggak masalah. Hal ini berlanjut di dalam transaksi apapun yang ada syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad tapi tidak bertentangan dengan akad. Kalau yang bertentangan dengan akad, ini anak saya kawinkan dengan kamu tapi tidak boleh dikumpuli, ya itu bertentangan dengan muqtadul akdi tadodot, yang nggak boleh, itu nggak sah. Masuk barangmu saya jual tapi antarkan ke rumah ya, itu tidak boleh. Ada 3 pendapat tadi. Pendapat pertama gak sah, pendapat kedua sah tapi tidak wajib mengantarkan, pendapat ketiga sah semua. Nah, karena di dalam fikih ini banyak wacana dan wacana pendapat, maka yang dianggap di daerah itu sah dan tidaknya sesuai yang diputuskan oleh pemerintah. Karena keputusan pemerintah mengikat dan bisa membuyarkan perbedaan pendapat ulama. Bahkan keputusan pemerintah juga bisa membebaskan menghilangkan pendapatan. Tidak hanya menghilangkan perbedaan pendapat tapi juga menghilangkan perbedaan pendapatan, yaitu seperti kebijakan untuk lockdown mandiri akhirnya bisa mengakibatkan perbedaan pendapatan sepi mamring. Kemudian boleh jual beli dengan syarat khiyar. Dengan syarat ini saya beli tapi dengan catatan masih perlu saya pertimbangkan dulu selama 3 hari. Kalau nanti selama 3 hari saya senang, saya teruskan. Kalau nggak senang, tidak saya teruskan. Itu namanya jual beli yang disyaratkan untuk mengundurkan diri. Itu boleh asalkan syarat itu pengunduran diri tidak lebih dari 3 hari.
Itu yang namanya khiyar. Nah, karena masing-masing dari penjual dan pembeli itu punya hak khiyar, punya hak memilih untuk menentukan pilihan antara meneruskan akad atau membatalkan. Dengan satu dari 3 sebab. Jadi orang jual beli, baik penjual atau pembeli, masing-masing punya hak untuk membatalkan akad dengan 3 macam, 3 kondisi. Dalam 3 kondisi ini, baik penjual atau pembeli diperkenankan untuk mengundurkan diri. 1, khiyar majlis, selama kedua belah pihak belum pisah. Belum pisah, belum distancing gitu nih. Kalau sudah dipisah, dijarak, gak boleh, gak punya hak untuk membatalkan. Kedua, boleh menerima, boleh membatalkan ketika ada persyaratan perjanjian. Saya beli tapi selama 3 hari saya pikir dulu, saya minta pertimbangan kepada orang-orang yang perlu aku mintai, dan ketika nanti sudah 3 hari kok saya tidak kesini berarti jadi, kalau masih kesini berarti mohon maaf. Mohon maaf, bukan aku tak sayang dunia, tapi karena ada turutilah kehendak orang tuamu, nggak jadi saja dulu ya. Ketika tidak ada perjanjian, sudah bisa dari majelis, tapi antara barang yang dijual atau barang yang dibeli terjadi cacat yang menghilangkan, yang mengurangi tujuan daripada barang tersebut. Ibaratnya sepeda ya kok tugel, nah itu boleh mengundurkan diri. Kesimpulannya, baik dan mustari, baik atau mustari, masing-masing punya hak untuk mengundurkan diri dalam jual beli di 1 dari 3 kasus, 1 dari 3 macam yang akan disebutkan nanti. Yaitu pertama, karena belum pisah dari majelis. Orang 2 ini belum pisah, masih gandeng terus, ini masih boleh untuk membatalkan, tidak urungkan. Kedua, ada persyaratan, kalau nanti tidak suka akan dikembalikan, boleh ini kalau tidak lebih dari 3 hari. Keempat, karena cacat. Bagi baik yang menerima saman, menerima uang ternyata uangnya cacat, uangnya palsu, ya nggak sah. Atau bagi mustari, bagi pembeli, ternyata barang yang disampaikan itu barang yang sudah rusak, cuma dipermak, ya harus kita kembalikan. Berarti yang pertama tadi disebut dengan khiyar majelis, yang pakai syarat disebut khiyar syarat, yang terakhir disebut dengan khiyar mengembalikan karena